Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Winda Dwi Wadana, sebagai tutor kalian. Para mahasiswa UTI dimanapun kalian berada, kita masuk ke sesi 4 dengan materi ragam berbicara dan berbicara formal. Langsung saja kita mulai materi sesi 4 ini. Ragam berbicara. Nah, kita tahu bahwa ragam berbicara itu banyak jenisnya, ya. Dan ini beberapa contoh ragam berbicara formal, yaitu ada pidato, ceramah, wawancara, dialog, mereportase berita, diskusi, dan presentasi. Ragam berbicara ini fungsinya berbeda-beda dan eh, tempat berbicaranya juga berbeda-beda. Kita mulai dari pidato. Pidato itu biasanya dilaksanakan di eh, suatu panggung, ya. Nah, ini biasanya tujuannya untuk mempengaruhi seseorang, ya, agar mengetahui mengenai suatu visi dan misi sebuah ajakan. Nah, kemudian ceramah. Ceramah biasanya digunakan oleh para dai, ya, atau pemuka agama untuk mengajarkan agama yang dianut. Kemudian wawancara. Wawancara itu digunakan dalam menggali suatu informasi. Ya, biasanya digunakan untuk penelitian. Kemudian dialog, dialog itu dua arah, ya. Ya, contoh dialog itu misalnya kalau yang sekarang sedang tren itu adalah podcast, ya, yang ditayangkan di YouTube. Nah, itu berdialog. Kemudian reportase berita ini biasanya dilakukan oleh reporter berita untuk menggali suatu peristiwa. Kemudian diskusi. Nah, diskusi ini biasanya digunakan untuk dalam memecahkan suatu permasalahan. Dan presentasi. Presentasi digunakan untuk mempublikasikan suatu pengetahuan. Nah, kemudian efektivitas berbicara. Nah, untuk menjadi pembicara yang baik, kita harus menguasai permasalahan yang akan dibicarakan. Ketika berbicara, kita harus tepat dan jelas. Nah, beberapa faktor untuk keefektifan bicara adalah faktor kebahasaan dan non-kebahasaan. Berkaitan dengan faktor kebahasaan itu berkaitan dengan keterampilan berbicara, ya. Misalnya kejelasan dalam pengucapan, kemudian makna yang disampaikan eh, efektif dapat diterima, kemudian kelancaran, ya, dalam berbicara dan sebagainya. Dari non kebahasaan itu berkaitan dengan tujuan berbicara itu untuk apa, kemudian pendengar audiennya itu siapa, ya, dan situasinya seperti apa. Oke, kita lanjut. Nah, pembicara yang ideal, nah ini belajar, ya, bagaimana menjadi pembicara yang ideal. Yang pertama, dapat memilih topik yang tepat. Nah, ini teman-teman itu ketika akan eh, melakukan, ya, berbicara eh, di depan umum, ya, misalnya ketika presentasi atau ceramah dan sebagainya, teman-teman harus bisa mencari topik yang tepat sesuai dengan tema yang sudah ada. Kemudian menguasai materi. Nah, ini menguasai materi itu bisa kalian dapatkan dengan sering-sering membaca berkaitan dengan materi. Ya, Kak. Teman-teman cari dulu bahan-bahan bacaannya sebelum melakukan kegiatan berbicara di depan umum. Kemudian memilih latar belakang pendengar. Nah, kira-kira ini siapa ini yang jadi sasaran? Misalnya anak-anak sekolah atau mungkin
teman sesama mahasiswa, atau mungkin orang sekitar, ya, atau mungkin masyarakat dan sebagainya. Yang keempat, mengetahui situasi. Nah, di situasinya ini situasi apa? Misalnya situasi formal, informal, atau mungkin situasi resmi, misalnya sedang adanya peringatan hari besar dan sebagainya. Kemudian tujuannya jelas. Nah, ini tujuannya untuk apa, teman-teman? Misalnya teman-teman akan berpidato. Nah, tujuannya untuk apa pidato? Kemudian wawancara, tujuan wawancara apa dan sebagainya. Kemudian kontak dengan pendengar. Nah, jangan lupa ya, ketika berbicara itu kalau bisa itu materinya harus dikuasai. Jadi teman-teman tidak eh, gugup ya, karena tidak menguasai materi kadang-kadang gugup ya. Jadi teman-teman bisa lancar berbicara, kemudian teman-teman diusahakan memiliki teks ya. Teks namun teman-teman bukan menghafal ya, tapi memahami teks tersebut. Nah, jadi teman-teman ketika berbicara itu tidak loncat-loncat, tapi bisa sistematis. Ya, dari pembukanya, dari inti hingga penutup. Ya, kemudian jangan lupa selalu kontak dengan pendengar ya. Jangan mungkin karena gugup teman-teman bawa catatan kecil. Nah, teman-teman lupa untuk kontak dengan pendengar. Kadang-kadang hanya membaca. Nah, itu kurang bagus eh, untuk teman-teman yang akan mempraktikkan keterampilan berbicara. Kemudian mempunyai kemampuan linguistik. Nah, ini berkaitan dengan kebahasaan ya. Jadi teman-teman eh, agar lancar berbicara itu teman-teman bisa melatih ya. Ya, sekarang ada kursus-kursus yang namanya public public speaking ya. Nah, itu bisa dilatih. Nah, teman-teman sering-sering juga membaca buku-buku sehingga wawasannya luas dan ketika berbicara tidak gugup. Kemudian menguasai pendengar. Nah, jangan lupa ya ketika eh, berbicara, jangan eh, teman-teman gunakanlah eh, suara yang agak keras dan tegas agar pendengar itu tidak berpaling. Artinya pendengar itu ingin terus mendengarkan apa yang teman-teman bicarakan di depan. Kemudian bisa memanfaatkan alat bantu, misalnya pakai mic ya. Kalau misalnya eh, kurang keras suaranya, kemudian berpenampilan meyakinkan. Jadi yang rapi ya, kalau ingin akan berbicara, akan contohnya berpidato di depan, gunakanlah pakaian yang rapi dan sopan. Oke, selanjutnya. Nah, kegiatan berbicara formal biasanya dilakukan dalam situasi resmi dan melibatkan audien yang banyak. Kegiatan berbicara resmi ini tidak mudah karena semua sistem biasanya sudah tersusun sedemikian rupa, seperti tujuan yang akan dicapai, pokok materi yang akan disampaikan, tempat dan waktu pelaksanaan, dan kesimpulan materi yang disajikan. Seorang calon pembicara yang berhasil berhasil perlu mempersiapkan diri sebelum kegiatan berbicara berlangsung, khususnya terkait dengan situasi tempat berlangsungnya berbicara. Siapa dan bagaimana pengetahuan audiennya dan menguasai materi yang akan disampaikan, serta penguasaan gaya berbicara meliputi penggunaan bahasa dan non-bahasa. Ya, oke teman-teman ya. Nah, ini kegiatan berbicara, ada yang ragam berbicara individu, ada yang kelompok. Nah, kemudian ada beberapa hal yang harus dipersiapkan ya ketika teman-teman akan berbicara, yaitu ada 4 komponen, mungkin bisa dibaca teman-teman. Nah, terima kasih. Cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.